hari Paskah. Kita boleh ada pada saat ini karena anugerah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah raya minggu ini, Minggu Paskah 9 April 2023, Gereja Betel Indonesia di Kudus. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, jawab Tuhan Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Mari berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga yang maha mulia, hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa pada hari Paskah ini di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami serta layakkan kami untuk berjumpa dengan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Salam dan berkat, anugerah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Ya, shalom puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan ya pada pagi ini kita boleh beribadah dengan lebih semangat, lebih sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah mati dan bangkit bagi kita semua dan menyelamatkan kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh salam satu sama lain. Kita boleh berdiri, kita memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Kita bersama hari Paskah. Kami saya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami memuji Tuhan. Pujian kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja dan segala Raja. Haleluya, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus.
yang di surga, dikuduskan nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Firman. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Ketika kami membaca firman, kami butuh pengurapan Bapa, karena kami sadar pengertian kami tidak seberapa, bahkan jauh tidak dapat dibandingkan. Sebab itu kiranya Bapa penuhi kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Setiap firman yang kami baca boleh menjadi rema dalam hati kami, sehingga di dalam setiap kehidupan kami lakukan setiap firman Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang berbuah, berlipat kali ganda, dan orang-orang mengenali bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman. Haleluya. Amin. Ya, untuk menghormati firman Tuhan Yesus, kita berdiri saudara, biar kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus. Biar bacanya tidak terburu-buru, biar kita bisa menikmati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Tuhan Yesus diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Bersama-sama, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di mana, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datang Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di mana. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Tuhan Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Bersama-sama, lalu berangkat kedua murid itu keluar, tetapi Maria berdiri di kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah banyak orang yang berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Tuhan Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Tuhan Yesus berdiri di situ,
tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bersama-sama kata Tuhan Yesus kepadanya, Maria berpaling dan berkata kepadanya bahwa salib dari Rabuni, artinya guru. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Janganlah kau mengatur aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria mendengarnya pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Bersama-sama dan sudah berkata demikian, Tuhan Yesus mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, orang itu berkata begitu, yang seperti itu tidak ada bersama mereka. Ketika Tuhan Yesus berangkat itu, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganmu di dalam tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bersama-sama semua, Thomas menjawab Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Tuhan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami baca, biar kami merenungkannya, bahkan kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Berkati anak-anak sekolah minggu juga yang akan beribadah di sebelah, biar mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan, tambah pandai, tambah pintar, tambah cerdas, tambah mengasihi Tuhan Yesus. Demikian pula kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk harga yang sangat mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, sehingga kami disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan. Kami terima belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu penuh,
sehingga ketika kami tadi membaca firman kami mengerti, dan juga ketika firman disampaikan Bapak sendiri yang berkata-kata melalui kami, dan setiap kami boleh pengertian dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Kita ini dikatakan sudah dibayar harganya mahal ya oleh darah Tuhan Yesus. Jadi hidup kita adalah hidup yang berhutang. Betul nggak? Bukan berhutang duit. Ya, kalau saudara hutang duit, hutang ke bank gitu kan, developer atau apa. Tapi kita dikatakan kita orang yang berhutang. Ada di dalam Roma 8, ya saya bacakan sedikit. Roma 8 ayat 12, saya bacakan aja buat saudara. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Nah, kata firman Tuhan ya, Roma 8 ayat 12, kita orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita berhutang kepada Tuhan Yesus supaya kita hidup menurut Roh Kudus. Amin ya. Nah itu ininya tadi nyanyian kita saudara. Nah saudara, di dalam peristiwa Paskah ini ya, peristiwa Paskah itu adalah peristiwa mengenai ketaatan. Apa saudara? Ketaatan. Ya, ini adalah ketaatan Tuhan Yesus ya kepada Bapa di sorga. Ketaatannya tidak cuma di awal, tetapi ketaatannya sampai, ini dikatakan sampai mati di kayu salib. Ya, taat padanan dengan kata setia. Jadi kalau kita mau taat, ya harus setia terus gitu. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara bilang saya percaya Tuhan Yesus, maka kata yang harus dilanjutkan yang menyertainya adalah taat. Ya. Tapi nggak cukup sampai taat doang, sekali-sekali taat itu bukan taat. Makanya dikatakan taat itu harus sampai akhir. Setia, taat dan setia itu satu padanan kata, sama seperti Tuhan Yesus. Dari sejak awal kejatuhan manusia, Tuhan Yesus sudah ditetapkan. Tuhan Yesus sudah mau melakukannya, menebus dosa kita. Nah, jadi saudara, ya ini peristiwa di dalam Paskah ini ada beberapa peristiwa saudara. Ya, peristiwa sebelum Tuhan Yesus di kayu salib, ada peristiwa pembasuhan kaki murid, saudara ngerti ya. Nah, di situ dikatakan Tuhan Yesus membasuh kaki setiap murid. Nah, di sini saya kasih dalam kurung, ini adalah peristiwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya mau membasuh kaki muridnya. Nah, dan akhirnya pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus disalib, hari inilah kita rayakan, yaitu Minggu Paskah. Tuhan Yesus dibangkitkan, dimuliakan. Ada kata tiga, saudara. Ada tiga kata. Pertama ketaatan, ya setia sampai akhirnya. Yang kedua adalah merendahkan diri. Yang ketiga dimuliakan. Jadi saudara, hidup seorang yang percaya harus dijalani dengan seperti ini saudara. Ya, pertama adalah ketaatan. Orang yang taat, dia harus merendahkan diri bahwa ada otoritas di atasnya. Betul ya? Nah di sini Tuhan Yesus merendahkan diri sampai mau membasuh kaki murid-muridnya, bahkan sampai mau mati di kayu salib. Nah, ketika sudah dipenuhinya kedua hal tadi, taat, setia, terus merendahkan diri, yang ketiga, Bapa di sorga membangkitkan Tuhan Yesus.
Bapa di sorga memuliakan Tuhan Yesus, bahkan lebih dari segala yang ada. Tuhan Yesus dimuliakan maha tinggi. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, dan dari situ Tuhan Yesus akan mengadili orang yang hidup dan mati. Nah, saudara, di sini arti kata tentang ketaatan. Jadi pasca itu berbicara tentang ketaatan. Ya, apa kata Tuhan, apa kata Bapa di sorga, maka kita harus taat. Ada konsekuensinya enggak? Nah, ini saya bacakan di dalam perjanjian lama ya saudara. Oke, sebelum perjanjian lama, ini ada di Wahyu 3. Ya, ini bicara tentang ketaatan, bicara tentang bayar harga. Karena ketaatan itu identik dengan bayar harga. Nggak bisa saya mau taat tapi saya berbuat sesuka hati karena saya mau taat. Kayaknya nggak bisa. Di dalam firman Tuhan makanya dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 18 sampai 19. Oh iya, saudara bisa baca? Ya. Ayo, saya minta saudara juga memberikan respon. Mohon dibaca yang sudah tertulis di sini, Wahyu 3 ayat 18 sampai 19. 3, 2, 1. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan keteranjanganmu yang memalukan, dan bagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya saudara, seorang anak Tuhan, seorang orang yang percaya, ketika dia ditebus, dia jadi anak Tuhan, anak Bapa di surga. Nah, Bapa ingin supaya kita selamat, betul ya? Supaya kita masuk surga. Nah, untuk kita memperoleh keselamatan, ada 3 hal yang harus kita beli dari Bapa. Pertama, membeli daripada Bapa emas yang telah dimurnikan. Emas yang telah dimurnikan itu berbicara tentang karakter kita. Itu yang saya dapat. Bisa juga yang lain, terus nanti Tuhan Roh bisa menjelaskan. Saat ini kita berbicara tentang karakter kita. Karena karakter kita itu penuh dengan pemberontakan, nggak suka sama yang baik, lebih suka mau jalan sendiri, suka hati kita. Maka dikatakan kita harus membeli emas yang sudah dimurnikan. Yang pertama. Yang kedua dikatakan juga, dan juga beli juga apa tentang pakaian putih. Kita harus hidup bersih dari perbuatan-perbuatan jahat. Kita harus hidup kudus sesuai perintah Tuhan. Terus yang ketiga, dan lagi dikatakan. Jadi nggak cukup cuma satu, nggak cukup cuma beli emas dan pakaian putih, tapi juga dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya apa yang kita lihat bukan kacamata kita, tapi kacamata Tuhan. Kita melihat perkara-perkara di dalam hidup kita, jangan lihat dari kacamata kita, tapi lihat kacamata Tuhan. Sikap hati kita lihat sikap hati Tuhan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, makanya kita melihatnya harus memakai kacamata Tuhan. Oke, itu ya singkat penjelasannya supaya saudara nanti percaya Tuhan Roh Kudus yang menjelaskan lebih detail lagi. Dan perhatikan saudara, ketika saudara menjadi anak yang berontak dihajar, ditegur, dihajar. Jangan jadi anak gampangan. Anak yang memberontak mungkin diomelin dulu, ditegur sama bapak, ya, nggak nurut, baru dapat hajaran. Supaya anaknya jadi anak yang nurut. Nah, demikian kita. Makanya bapak tulis di sini, barang siapa kukasihi, disayang kita kalau kita ditegur. Kecuali kalau kita udah bandel, berbuat dosa apa saja, melakukan sesuka hati kita, tapi kita tidak ditegur, wah, itu yang perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan
Bapak udah nggak sayang nih sama saya. Jangan-jangan saya udah dibiarin tuh. Terserah deh, kamu mau apa kek, terserah, saya nggak peduli. Nah, justru kita harus nangis malah kalau kayak begitu. Kalau kita udah dibiarkan, justru kita mengucap syukur. Dikatakan di sini luar biasa adalah barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi saudara, ya tapi jangan juga, saya mau ditegur dan dihajar deh supaya saya tahu kalau saya tandanya di saya. Enggak juga. Kalau udah ditegur, ya Tuhan, aku mau berbalik dari dosa-dosaku, dari kejahatanku, aku mau bertobat Tuhan. Ya kan? Kalau enggak, waduh, lunya ditegur terus, dihajar terus, habis saudara badannya, atau mungkin jiwanya nggak kuat. Sebab itu saudara, barang siapa saudara disayang Tuhan, ingat ada teguran, ada hajaran Tuhan. Jadi tergantung kita ya saudara. Kalau saudara lembut hati, ditegur aja sudah berbalik, nggak dihajar. Tapi kalau saudara keraskan hati, ya dikatakan ya sampai dihajar. Oke, lanjutin ya saudara. Kita anak Bapa di sorga. Nah ini dia, bandel dihajar, bila tidak perlu dipertanyakan apakah Bapak masih sayang kepada saudara. Bapak masih sayang, tapi ketika saudara mengeraskan hati terus, wah, capek hidupnya. Berjalan bersama Bapak, nah ini harus berikan hati yang rela dibentuk. Siapkan hati yang rela dibentuk. Maka itu dikatakan tadi, relakanlah hatimu. Ketika ditegur, jangan ngomel, jangan gerutu, jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut. Karena di situ pemberontakan terjadi. Sudah mulai level 1. Kalau istilah pedes udah level 1, udah pemberontakan level 1. Ya saudara. Nah, hidup orang percaya seperti firman Tuhan katakan saudara. Nah ini perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes ya saudara ya, dari Yohanes 21 ayat 18. Mari saudara baca 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau sudah mengikat Tuhan sendiri, engkau berjalan saja berbagi. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menurut kataanmu dan melalaikan mengikat engkau dan engkau tetap tidak berganti. Nah, saudara lihat, kebanyakan orang ketika masih muda mau jalan kemana saja yang kita mau. Ya, mau berbuat ini, mau berbuat itu, sesuka hati. Nah, tetapi ketika sudah menjadi tua, ya ini bukannya kepada Yohanes saja, banyak juga orang-orang mengalami ini sehingga dia, wah ikut tuntunan anaknya deh, mau jalan kemana ayo ikut. Kalau nggak diajak ya udah di rumah sendirian kesepian. Nah, hal ini seperti terjadi saudara. Nah, jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Selagi muda, saya mau bebas, saya mau berbuat sesuka hati. Hati-hati, setiap dosa yang kau lakukan ada ganjarannya. Karena nanti orang yang kukasih, ia akan kutegur dan kuhajar. Saudara, selagi kau muda, anggap aja saudara muda semua ini sekarang, karena masih hidup di bumi. Jangan berbuat sesuka hatimu. Karena kita semua adalah orang yang berhutang untuk mengikuti tuntunan Tuhan Roh Kudus. Itu ya saudara ya. Nah lagi, hidup orang percaya seperti ini. Tuhan sudah katakan di dalam Lukas 13 23 sampai 24. Silakan saudara baca. 3, 2, 1. Tuhan, ini saja orang yang diselamatkan. Jawab Tuhan Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk ke dalam pintu yang Nah, saudara lihat, ini bicara tentang keselamatan. Ya, jangan lakukan menurut kehendakmu sendiri, sesuka hatimu. Hati-hati. Karena berbicara tentang keselamatan, Tuhan sudah katakan di dalam Lukas 13 ini,
berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Hidup kita saudara sebagai orang percaya, kita kalau mau selamat ya masuk melalui pintu yang sesat. Ini contoh ya saudara, contoh di gereja kita kan dekat sama Grand Mall. Kalau kita pindah ke Grand Mall, senang mungkin ke gereja, pulang gereja ke mall. Apalagi kalau ada bioskop. Kalau sekarang kan bukan di mall nih. Saudara mau pilih yang ke mall atau yang ke sini? Pasar. Atau lagi pasar. Saudara, itu tantangan loh. Ketika hidup saudara mau sesuka hati, saya mau deh kalau ke gereja sambil mall, sambil nonton film atau apa. Kalau ke gereja sempit loh, susah naik angkutan kota juga. Nah, bukankah salah satu pintu yang sesat itu kita alami dalam hidup kita? Kadang kita maunya santai. Saya mau habis pulang udah capek kerja ataupun dari mana-mana, saya mau santai deh. Ya kan, kalau ngikutin badan kan maunya relax ya kan, masuk ke gua gitu kan, wah asik. Betul kan? Dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Ketaatan pun itu berbicara pintu yang sesat, saudara. Betul ya? Taat itu bukan jalan yang lebar. Taat itu juga pintunya sesat, jalannya sempit. Apa kata Tuhan? Baik Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus katakan kepada kita? Oke Tuhan. Dalam hal ketaatan, ini Tuhan katakan di dalam Imamat 26 ayat 14 dan 18, cuplikannya aja. Ini bicara tentang ketaatan. Ketaatan terhadap apa Pak? Dikatakan terhadap firman Tuhan di dalam Imamat. Silakan saudara baca 3, 2, 1. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, dan kalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan ikhlas mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosa. Saudara lihat, ini ketaatan itu bicara tentang pertama pendengaran. Kita harus belajar buka telinga kita akan apa? Perintah, perkataan Tuhan. Ya, dikatakan bukan satu perintah saja, tetapi dikatakan segala perintah Tuhan, segala perkataan Tuhan. Kalau engkau tidak mendengarkannya, engkau akan ditegur. Kalau engkau masih juga tidak mau melakukannya, dihajar. Ini saudara, di Imamat sudah dikatakan, makanya di Wahyu diulang lagi. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu bicara tentang ketaatan, saudara. Ketaatan terhadap firman Tuhan. Setiap firman kita ingat nggak, kita lakukan nggak? Nah ini saudara, ya. Nah di dalam perjanjian baru ada lagi. Saudara baca di dalam Matius 17 ayat 5 sampai 6. Silakan baca 2, 3. Dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Pada itu tersentuhlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Dan lihat saudara, bicara tentang ketaatan, Bapak sendiri yang sudah berfirman, ya, kepada Tuhan Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepada Tuhan Yesus, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi saudara, disimplify lagi, disederhanakan lagi, kita Tuhan Yesus adalah firman, firman yang hidup. Setiap perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan Bapa. Ya, jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus katakan, itu firman. Dan kita diminta, diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa sendiri, dengarkanlah Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, nah apa yang kata Tuhan Yesus yang harus kita lakukan? Oh banyak saudara. Ini ambil contoh aja ya. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Ya, apa dikatakan di dalam Matius 11 ayat 29, 3, 2, 1.
Pikula, sembuh puasa, dan belajarlah padaku, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu, dulu aja ini bicara satu dulu ya. Dikatakan kita pikulah puk yang Tuhan Yesus pasang, dan dikatakan apa? Belajar pada Tuhan Yesus. Saudara, kita meneladani Tuhan Yesus, belajar pada Tuhan Yesus. Belajar apa, Pak? Nah, Tuhan Yesus bilang nih, aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ini kita harus pelajari. Manusia mau meninggikan diri, balap-balapan menjadi nomor satu. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Tuhan Yesus dikatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan efeknya apa? Kalau kita belajar karakter Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat saudara, perhatikan deh. Tadi ketika kita baca Yohanes 20, semua pintu terkunci, tertutup rapat. Terus orang-orang di dalam diliputi damai sejahtera. Lihat kan dari bacaannya. Nah, di situ Tuhan Yesus hadir. Nah, ketika kita belajar kepada Tuhan Yesus, karakter Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita mendapat ketenangan, saudara. Karakter atmosfer aja ketika Tuhan Yesus hadir ada damai sejahtera. Apalagi ketika kita mau meneladani hidup Tuhan Yesus, kita nggak konflik hidupnya, nggak ribut-ribut sama orang, karena dikatakan apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lebih suka ya udah ngalah, belajar mengasihi, mengampuni, memberikan belas kasihan. Itu ya salah satu karakter Tuhan. Saudara, dikatakan dampaknya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Damai sejahtera Tuhan tetap ada dalam hati kita. Itu saudara ya, indikatornya ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan gini di dalam Markus 10 ayat 34, saya bacakan buat saudara. Dan ia akan diolok-olokkan. Tuhan Yesus itu berkata ini iya, padahal aku ya, Tuhan Yesus sendiri yang akan diolok-olokkan. Ia akan diolok-olokkan, terus diludahi, disesat dan dibunuh. Dan sesudah hari ketiga ia akan bangkit dalam kurung untuk mengalami kemuliaan Bapa. Nah saudara, hal ini terjadi gak ketika Tuhan Yesus ngomong bahwa ia akan diolok-olokkan, diludahi? Terjadi gak? Tuhan Yesus balas gak? Enggak. Nah, kita mari belajar karakter itu, bahwa ketika mendapat yang nggak enak, jangan buru-buru membalas. Kita belajar apa yang Tuhan teladani buat kita. Ya, lanjut. Hal yang perlu dipastikan bagi setiap anak Tuhan. Ya, ini dia. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan kemarin waktu Jumat Agung kita rayakan, Pilatus udah ngomong 2 kali bahwa Tuhan Yesus ini dikatakan, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Bayangin saudara, Tuhan Yesus nggak punya salah apapun, sedikit pun enggak. Jadi nggak layak sebenarnya untuk dihukum mati, ya kan? Lagi yang kedua, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Tuhan Yesus, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Apa ini ceritanya? Ini cerita bahwa kok di dunia ini tidak ada keadilan ya. Orang yang nggak salah kan nggak boleh dihukum, harus, betul nggak? Tapi Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan. Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita, ya. Tapi bukankah kita juga seringkali mengalami ketidakadilan di dunia ini? Nah, bagaimana sikap kita ketika kita tidak mengalami keadilan? Ketika kita
menerima ketidakadilan. Apakah kita belajar pada Tuhan Yesus? Itu renungan kita ya, saudara ya. Jadi ada orang yang protes. Oh, yuk kita ajak teman-teman yuk, ajak Bolo biar kita demo gitu di suatu ini. Kan dulu, Tuhan ngajarin kita seperti itu kah? Kalau enggak, jangan. Tapi kalau Tuhan Yesus ngajarkan itu ya lakukan. Ya, di sini Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa ketika dia tidak bersalah malah dihukum mati. Bahkan dikatakan di dalam suatu firman, dengan teriakan mereka menang. Jadi di dunia ini saudara kalau marah, saudara teriak supaya menang. Jadi kalau misalkan berantem, wah siapa yang teriakannya paling kencang, dia pengen menang kan? Wah dia menang. Di dunia ini pasti menang. Tapi kalau orang yang diem, ya udah akhirnya dipersalahkan, dibully, dikucilkan. Tapi saudara, satu hal yang saya mau saksikan buat saudara, saya mau beritakan buat saudara. Saudara meskipun dikucilkan, saudara sekalipun mengalami ketidakadilan, ya, saudara paham, saudara ingat lagi, Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Amin. Dan dia mengerti saudara ketika saudara mengalami itu semua. Saudara jangan cari teman, cari Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Ketika saudara dikucilkan, terus menerima ketidakadilan, tidak diperhatikan, saudara mungkin kalau di kantor ya kayak saya lah, saya ceritanya yang di kantor aja ya, sudah mengusulkan sesuatu perbaikan atau peningkatan, ide yang bagus, tapi kok tidak diperhitungkan. Ingat saudara cerita tentang Mordekai yang mencegah pemberontakan atau mau membunuh raja siapa? Ahasiweros ya. Tidak, nggak tahu apa-apa. Tapi entah sesuatu hal, suatu malam ini Ratu Esther berpuasa waktu itu. Tiba-tiba raja nggak bisa tidur, raja jalan-jalan di perpustakaan, ingat nggak? Terus tiba-tiba lihat, ini ada satu perbuatan baik kok. Dulu dapat apa dia? Nggak dapat apa-apa. Tanya Allah ke si Haman. Kira-kira menurut kamu kalau ada yang berjasa, dia pikir dia kasih ini, kasih cincin, naikkan ke kuda raja, ajak keliling, terus sorak-sorai buat dia, kasih jubah yang juga, gitu kan? Ternyata bukan buat dia. Saudara lihat, di sini ceritanya apa? Tuhan Yesus tahu kapan waktunya mengangkat kita. Kapan waktunya Tuhan pasti. Kalau kita, saya udah berjasa loh, saudara ada apa-apa. Tapi kalau saudara nangis ke Tuhan, saudara diam aja sama Tuhan, Tuhan Yesus yang tahu. Dan peningkatannya luar biasa. Ya. Ya saudara ya, kalau menerima ketidakadilan, jangan khawatir, Tuhan Yesus mengerti. Amin. Nah, dikatakan, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara harus siapkan hati ini, sikap hati ini. Sebab sudah dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes berapa nih ya? Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Ini saudara baca ini supaya saudara terhibur oleh Tuhan. 3, 2, 1. Lihat, saatnya hatiku Dan datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah
yang terjadi? Sekalipun saudara ditinggal sendirian, saudara tidak pernah sendirian. Karena apa? Bapa menyertai kita, menyertai saudara. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Dan saudara lihat, perhatikan di ayat berikutnya, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Memang di dunia ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu pasti menerima penganiayaan, pasti menerima ketidakadilan, pasti menerima yang gak enak dari lingkunganmu. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Aku menyertaimu, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Itu yang saudara, yang penting yang kita pegang. Meskipun saudara sendirian, tidak pernah sendiri. Amin. Bapa di surga menyertai saudara. Ya kalau udah tua nih, kayak tadi di cerita tua ya saudara, karena kan Yohanes sudah tua, dia nggak bisa ketinggalan sendiri, dia akan mengulurkan tangan supaya dia dituntun orang kan. Saudara kalau tua, di dalam keluarga saya juga ada yang tua sekarang saudara, udah umur 85. Kalau mau jalan-jalan, nungguin anaknya. Kalau anaknya nggak ngajak, kesepian. Ya saudara. Kalau saudara sudah tua, mungkin loh ya. Jadi 50-50 nih, bisa iya bisa enggak. Anak-anak merupakan saudara. Panti jompo. Kemarin kan kita ke panti jompo kan, baru kemarin. Makanya dipesanin jangan ada yang soal ya, jangan ada tinggal. Saudara kan seolah-olah mereka ditinggalin sama anak-anaknya. Kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa ngejudge bahwa oh ya anak-anaknya tinggalin. Siapa tahu ada yang ngirimin ini ya kan. Ada juga yang dari 25 orang bisa aja yang tetap kunjungin. Tapi mayoritas kebanyakan mungkin enggak, sudah dilupakan sampai meninggal pun mereka tuh dikuburin di belakang tanah itu. Saudara, sekalipun saudara sudah menjadi tua dan ditinggalkan, Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Itu yang saya sering kali katakan, saya hibur mama mertua saya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Supaya hatinya penuh damai sejahtera. Cirinya satu saudara. Saudara boleh ditinggalin sama kawan, saudara boleh ditinggalin sama anak-anak, saudara boleh ditinggalin sama orang tua. Tapi satu hal ini, atau juga ditinggalin suami atau tinggalkan istri ya. Satu, pegang ini, cirinya, indikatornya, tandanya, damai sejahtera Tuhan Yesus jangan sampai hilang. Amin. Amin ya. Kejar terus damai sejahtera itu. Lanjut saudara, dikatakan kuatkanlah hatimu. Penganiayaan yang saudara dapat saudara, atau ketidakadilan yang saudara dapat, bukannya saudara harus lawan, bukan. Tetap stay strong gitu istilahnya, tetap kuat dalam keadaanmu, tetap kuat, karena pada saat itu kita nggak tahu apa yang terjadi, apa rencana Tuhan dalam keadaanmu, karena itu sedang membentuk mungkin ya kan emas murni yang saudara dapatkan. Amin saudara. Mungkin juga pakaian putih, jubah putih, mungkin juga melumasi matamu, kita nggak tahu. Saya nggak tahu keadaan saudara apa, tapi tetap kuatkan hatimu. Tuhan sudah bilang di sini. Dalam keadaanmu, beli itu, bayar harga itu. Jangan cari manusia. Kalau saudara cari manusia, saudara nggak beli dari Tuhan. Kenapa saudara harus belinya dari Tuhan? Karena bisa dikatakan saudara harus bergantung penuh sama Bapa di surga. Saudara harus bergantung penuh sama Tuhan Yesus. Jangan pernah mengandalkan manusia. Berarti saudara udah bubar tuh, nggak beli dari Tuhan. Tahu saudara? Oke? Mari kita belajar taat. Amin. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan banyak ini. Ada di Wahyu 3 ayat 19 yang tadi itu ya. Di dalam Roma 8 dan 28, semua perkara mendatangkan kebaikan buat kita. Karena Bapa di surga yang membuatnya, bukan kita.
apapun yang kita alami, enak nggak enak, di situ dikatakan Bapa melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, saudara. Kuatkan hatimu dengan ini. Engkau anak kesayangan Bapa. Engkau disayang sama Bapa. Bapa sendiri yang ngomong, barang siapa aku kasih, dia aku tegur dan aku ajar. Jadi kalau saudara enak-enak hidupnya hari ini, kayaknya mesti tanya-tanya deh. Saya banyak salah, tapi kok enak-enak nih. Gak ada rasa di hatiku yang menegur aku ya. Justru itu kita minta ampun. Dan yang terakhir dikatakan Bapa tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus yang berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Enggak dikatakan kemarin, enggak dikatakan waktu Tuhan Yesus masih hidup, enggak. Sekarang, now, Bapa masih hidup sampai sekarang. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Roh Kudus juga menyertai kita. Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Saudara kesepian, saudara ketinggalan, saudara mengalami ketidakadilan, tetap taat aja sama Bapa. Bapa bekerja sampai sekarang. Tuhan Yesus pun bekerja juga. Saudara tidak sendirian. Bukan hanya satu pribadi yang menyertai saudara. Satu Bapa, dua Tuhan Yesus, tiga pribadi ketiga Tuhan Roh Kudus. Bukan itu saja, dikatakan ada malaikat Tuhan yang berkemah sekeliling saudara. Mazmur 91. Saudara, apakah saudara sendirian? Maka itu beli minyak dari Tuhan. Sebab saudara akan melihat sama seperti bujangnya Elisa. Lihat tuh, yang menyertai kita lebih banyak bukan? Mana? Nggak ada. Minta Bapak buka dia. Baru, oh iya, tentara, malaikat Tuhan. Dan ini yang persoalan adalah mata kita melihat hal yang kita lihat secara fisik. Tuhan Yesus mengatakan, aku bekerja juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Ternyata ketika kami mendengarkan Engkau, taat kepada firman-Mu, taat kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri kami mau belajar seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati, maka kami percaya akan datang waktunya Tuhan, kami dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Proses kami adalah taat. Proses yang kami harus jalani adalah belajar karakter Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Bapak. Urapi kami, bentuk kami seturut kehendak-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak, karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Korintus 9:6-9 memberi dengan sukacita membawa berkat. Ucapkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang bagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Dan persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita doa bersama bersama. Bapa di surga, terangkan baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian diri kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus, yang kau juga berpulang kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar dan tumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Saatnya kita membawa yang terbaik. Kita bersyukur, kita pujian dengan betapa hati kita berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena Tuhan yang selalu mengasihi kita, Dia yang memiliki hidup kita. Terima kasih. Yesus, apa
Shalom. Puji nama Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kami menyanyikan pujian di hari kebangkitannya ini. Pada hari Jumat yang kemarin Bapak Kepala mengatakan keluarga Bapak Lenon mau persembahkan pujian bebas. Memberkati sekali lagi, terima kasih kepada Tuhan, bukan karena suara yang bagus, tapi Tuhan mengizinkan kami berada di tempat ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan membawakan sebuah lagu Bagaimana Ku Kan Menyanyi Melalui. Cintamu
Terima kasih Lord. Tuhan memberkati hati-hati masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagu ini, lagu yang dinyanyikan tadi adalah lagu penyesalan karena kami banyak berkhianat, kami banyak mendukakan Tuhan Yesus. Dan lagu itu sekaligus mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Saudara, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab doa kita sampai ke tahta Bapa di surga. Bapa di surga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPHT Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GPHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam Roh Kudus. Kiranya kami mematikan keinginan daging kami dan semakin fokus kepada Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Bersama-sama besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, agar kami untuk menghormati Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya negara-negara ketiga yang miskin dalam perekonomian diberikan jalan keluar dan dibebaskan dari kemiskinan. Kiranya negara-negara miskin dapat dipimpin oleh orang-orang yang jujur dan yang mengasihi bangsanya. Kami berdoa untuk negara-negara yang miskin dalam perekonomian, yaitu Sudan, Somalia, Burundi, Republik Afrika Tengah, dan Malawi. Kiranya mereka selalu berharap kepada Tuhan Yesus Raja Semesta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPHT Kudus serta keluarganya. Kami percaya selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GPHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa di surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami hentikan korupsi di DPR, kami hentikan korupsi di kepala daerah, kami hentikan korupsi di lembaga peradilan, kami hentikan korupsi di BUMN, dan kami hentikan korupsi di partai politik. Kami hentikan pungutan liar di jalan raya, kami hentikan mafia peradilan, kami hentikan mafia di Polsek, di Polres, dan di Polda.
Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kami berdoa menghentikan pasokan narkoba ke Indonesia. Kami berdoa kiranya tanaman ganja di Aceh dimusnahkan. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan dan menghancurkan segala kebencian, menghentikan dan menghancurkan segala iri hati, menghentikan dan menghancurkan, menghapus segala kekerasan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, kasih Tuhan Yesus menghilangkan permusuhan, kasih Tuhan Yesus menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Bersama-sama segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa di sorga. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara jemaat GBHD Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini dan bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman di dalam ibadah raya Minggu Paskah pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan, kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga detik ini. Yang bersyukur Tuhan Yesus kalau GBHD Kudus ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kami saat ini mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Bapa di surga bagi seluruh jemaat GBHD Kudus, bagi gembala, bagi penatua, bagi para pekerja. Kami percaya Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bersama hati untuk Bapak Gembala dan keluarga. Kiranya kasih perlindungan dan sejahtera sukacita yang daripada Tuhan sebagai ujung tombak dari gereja ini. Tuhan Yesus proteksi dengan luar biasa sehingga tidak ada serangan-serangan daripada si jahat yang menimpa keluarga Gembala. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, berikan pewahyuan lebih lagi ya Tuhan. Kiranya Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga bisa bersahati mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mencari perkenanan Tuhan Yesus senantiasa. Mohon kesehatan bagi Bapak Gembala dan keluarga ya Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus memimpin langkah-langkah kehidupan mereka. Yang berdoa juga untuk Bapak Penatua Haji Pragata, Ibu Penatua Heriawati dan beserta keluarga besarnya. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat, menjadi alat-Mu, memberitakan kabar firman bagi mereka keluarga besarnya Tuhan, sehingga banyak keluarganya diselamatkan, mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan Yesus dengan segenap kehidupannya. Yang percaya juga Tuhan menjamin kehidupan mereka semua. Untuk bungkus Bapak tadi dan keluarga besar dan kuasa darah Tuhan Yesus pada dengan malaikat surga-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan kesehatan juga kepada mereka semua dalam nama Yesus. Dan berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini GBHD Kudus, untuk keluarga Tagalu, Laidon Tagalu, yang percaya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan sejahtera berkat berkelimpahan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk Bro Chris juga dari Cikarang ke Bekasi. Saya percaya Tuhan juga menjaga mereka semua dalam perjalanannya, untuk dengan kuasa dan Tuhan Yesus.
Kami berdoa untuk Bapak Amin, Ibu Yohana, dan keluarga besarnya juga Tuhan Yesus memberkatinya dengan kesehatan, masa depan yang luar biasa daripada Tuhan. Kami juga bersatu untuk Sistina dalam penyembuhan tangannya. Tuhan Yesus juga memulihkan, menjamah juga menyembuhkan oleh biru Tuhan Yesus telah disembuhkan, dipulihkan, dan kiranya kehidupan keluarga Bro Sistina memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Benge dan keluarga, kiranya damai sejahtera sukacita daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga bisa bersatu mencari Tuhan Yesus di tempat ini. Yang berdoa Bapak untuk Sis Alung, Ibu Sumarsi, dan seluruh keluarganya juga dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Mohon kesehatan daripada Tuhan, damai sejahtera sukacita, dan biarlah Tuhan ada kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus limpahkan bagi mereka semua. Yang berdoa juga untuk Bro Denis di masa mudanya Tuhan, juga Tuhan memberkati keluarga besarnya, Tuhan pakai dengan luar biasa. Jangan kau jamah Tuhan Bro Denis sehingga dia semakin mengandalkan Kau senantiasa ya Bapak. Kami berdoa juga untuk masa depannya, dan berdoa masa depan yang berkelimpahan juga Tuhan siapkan untuk Bro Denis. Kami juga bersatu berdoa untuk Ibu Santi dan juga Wilson dan juga Enzo. Tuhan Yesus yang akan memberkati kehidupan keluarga ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan mencukupkan sebuah kebutuhan mereka untuk bungkus dengan kuasa dari Tuhan sebagai dengan malaikat surgamu Tuhan. Kalau dia mencari Kau dengan sungguh-sungguh, Kau juga akan memberkati mereka dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus mau berkat Tuhan bagi suaminya, bagi keluarga besarnya Ibu Santi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus limpahkan berkat bagi mereka semua. Kami juga bersatu ya Bapak berdoa untuk Ibu Krismiati juga, berkati dalam hari-harinya. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan Ibu Kris secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat Tuhan juga bagi keluarga besarnya, kiranya mereka semua mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, terutama untuk suaminya ya Tuhan, supaya dia diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Budi, Panca, Seto, dan semuanya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka senantiasa. Biarlah mereka mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Yang berdoa juga untuk Ibu Marice ya Bapak, kiranya kasih pemeliharaan Tuhan juga ada pada Ibu Marice, terutama juga untuk suaminya. Kami berdoa beriman Tuhan selamatkan suaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Lia, Stephen, dan juga cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat pemeliharaan Tuhan daripada Ibu Marice. Berdoa juga untuk Ibu Sincong, untuk Allah dan keluarga besarnya, kiranya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memberkati usaha, bisnis, dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupnya berkelimpahan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Linda, untuk Ibu Capnio. Kami berdoa juga dalam kehidupan sehari-hari Tuhan mencukupi kebutuhannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan juga sembuhkan Ibu Capnio dari penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Linda dalam masa mudanya, berikan masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Laidon Tagalung dan juga Ibu Roma, Gina. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan juga memakai Bapak Tagalung di dalam keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya juga Tuhan memberkati seluruh jemaat yang bisa tidak bisa disebut satu persatu. Kiranya kasih, pertolongan, perlindungan, keselamatan yang daripada Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami semua. Yang berdoa juga untuk Ibu yang baru hadir di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Popo. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membawa dia ke tempat ini. Dia penuhi dengan damai sejahtera. Kalau ada sakit penyakitnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sayang pada Ibu Popo ini dan boleh diberkati oleh Tuhan Yesus dalam seluruh hidupnya. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, kalau kami semua ada di sini bukan kebetulan, tetapi Tuhan memang percayakan kami untuk tinggal di sini memuliakan Tuhan Yesus bersama-sama. Biar Tuhan memberikan kesetiaan, kesembuhan, ketaatan kami pada firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau ada roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis, firman Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka
Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, syafaat kami, pengharapan kami hanya pada Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri semuanya. Kita mohon proteksi daripada Tuhan Yesus, biar kiranya tembok berapi tudung daripada Tuhan yang memeriksa kita semua, memagari kita semua dengan tembok berapi dan tudung Tuhan sehingga dia tidak dapat menjamah kami. Kita ucapkan ini menjadi iman bagi kita dalam nama Tuhan Yesus, dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan gugur pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepakaian Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan bagai tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat pertemuan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan Tuhan tidak akan mendekat pada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menangkap kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular telur kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melembutkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus menolong kami dalam kesesakan.
Berkat jasmani kami sehat, kami sembuh, kami pulih. Berkat rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan berkat materi keuangan berlimpah-limpah, Allahku akan mencukupkan keperluanku sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sukacita, damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan menyelamatkan kita selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih ya Bapa. Selamat Hari Paskah buat kita semua, ya, biar kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus.